Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua ini udah ada laptop murah dari HP. Kalau ngomongin laptop murah dari HP, gue jadi inget itu video gua zaman dulu. Untuk subscriber lama mungkin tahu videonya yang mana ya, tapi kalau subscriber baru gua rasa nggak tahu karena itu videonya udah nggak ada juga dan itu video udah lama banget lah pokoknya ya. Jadi intinya di sini udah ada laptop yang bisa gua sebut murah. Dan kali ini laptop murahnya HP, udah banyak banget perubahan, tapi kayaknya gue tetap bakalan kritik si HP soal laptopnya ini. Ini adalah HP Pavilion 13 AN1033TU. Dan di sini untuk spesifikasinya gue langsung sebutin aja ya, karena kayaknya ini yang bakalan nanti gue jadi bahan kritikan juga untuk HP. Untuk spesifikasinya sendiri, ini CPU-nya pakai Intel Core i3 1005G1 dengan RAM 8GB DDR4 2666 MHz, NVMe SSD 512GB, Wi-Fi AC dengan Bluetooth 5, dan ini udah include dengan Windows 10 Home. Nah, kira-kira apa yang perlu gua kritik dari laptop yang satu ini? Yang namanya harga murah itu pasti harus ada yang dikorbanin. Laptop ini tuh nggak bisa upgrade RAM, jadi memori itu udah onboard 8GB dan nggak tersedia slot SODIMM lagi. Lalu dengan harga laptop ini juga sebenarnya kalian bisa dapetin laptop dengan CPU 4 core sebenarnya apabila kalian mementingkan yang namanya performa. Tapi Core i3 1005G1 sendiri itu CPU-nya masih dual core 4 thread. Dan kalau soal CPU sendiri sebenarnya gue yakin si HP punya alasan tersendiri kenapa mereka masih menggunakan CPU dual core di sini. Dan setelah gue coba-cobain laptopnya pun gue kayaknya menemukan kenapa laptop yang satu ini masih menggunakan CPU kelas dual core. Jadi bisa dipastiin ya, laptop ini bukan untuk pengguna yang memang mengincar performa CPU yang kenceng khususnya untuk performa multicore-nya. Sisi lainnya, dengan menggunakan CPU ber-TDP rendah, ini CPU TDP-nya cuma 15 watt, maka dari itu laptop ini akan memiliki daya tahan baterai yang memang panjang. Baterai berkapasitas 37,7 Wh ini bisa bertahan hingga 6 jam untuk penggunaan normal, dan bahkan lebih dari itu apabila menggunakan power saving. Power adapter 45 watt emang nggak besar ukurannya, tapi untuk 45 watt harusnya gua rasa bisa lebih kecil dari ini. Gua rasa segitu sih yang bisa gua kritik dari HP Pavilion 13 AN1033TU ini. Lalu kira-kira apa yang bikin laptop ini menjadi sangat menarik? Pendapat gue pribadi yang bikin laptop ini jadi terkesan sangat menarik adalah paling pertama tentu di bagian desainnya. Kalau kita lihat dulu-dulu laptop murah dari HP itu, dia punya desain yang standar banget, bodinya masih plastik, terus masih tebel dan segala macam. Tapi ini kelihatannya benar-benar premium karena bahannya sendiri itu udah full metal, jadi kalian bisa ngerasain sensasi dimana itu kayak sebuah ultrabook lah. Dan bahkan bisa dibilang di sini bahan Pavilionnya itu mirip-mirip sama kayak HP Envy lah kurang lebih. Dan kali ini juga bobotnya, dimensinya itu benar-benar ramping dan tipis. Bahkan beratnya pun ini cuma 1,3 kg dengan dimensi 31 x 21 x 1,5 cm. Jadi ini benar-benar udah hampir mendekati kelas-kelasnya Ultrabook. Gue juga bisa bilang ini rasanya mirip sama kayak Ultrabook itu karena dia layarnya menggunakan panel IPS, resolusinya Full HD, dan diklaim ini sRGB-nya mendekati 99%. Kenapa gue bisa bilang ini mirip-mirip sama Ultrabook? Ini layarnya udah touchscreen. Untuk harga laptop segini kalian bakalan susah nemuin layar sebagus ini, apalagi ini layarnya touchscreen. Lalu untuk portnya sendiri di sini sama HP nggak ada yang dikurang-kurangin. Kalau kita ngelihat di sebelah kirinya itu ada dua USB 3.1 Type A, lalu di sebelah kanannya itu ada USB Type C untuk USB 3.1-nya. Lalu tersedia juga fingerprint reader. Di sini juga menandakan bahwa laptop ini memang udah hampir mendekati kelas Ultrabook yang premium. Lalu tersedia HDMI, audio jack. Lalu yang paling penting ini, kalau kalian adalah seorang fotografer gitu misalkan untuk transfer data foto dari kamera ke laptop kalian, ini udah ada SD card readernya dan bukan micro SD, tapi SD card reader yang biasa. Ini bagus banget buat kreator-kreator atau editor-editor foto lah paling enggak. Kenapa gue lebih spesifik bilang ke editor foto, nanti gue bakalan jelasin di bagian performanya. Kalau kita bicarain soal keyboard dan touchpadnya, sebenarnya ini cukup standar tapi nggak standar-standar banget lah. Keyboardnya cukup asik, LED backlit udah tersedia, ada 3 tingkatan cahaya yang bisa kalian atur. Lalu untuk touchpadnya ini dia melebar ke kanan ya, jadi kalau kalian ngegunain itu untuk ngetik masih nggak keganggu sama tangan kiri kalian. Oke, lalu kita bakalan bicarain soal performa mulai dari Cinebench R15 dulu seperti biasa. Performanya di sini menunjukkan angka yang konsisten, sebenarnya cukup baik untuk kelas CPU dual core, tapi tentu belum bisa direkomendasikan untuk pekerjaan berat seperti rendering.
Lalu kalau suhu CPU-nya sendiri, ini untuk CPU low voltage apalagi dual core bisa dibilang suhunya terpaut tinggi. Direkomendasikan untuk mengaktifkan HP Cool Sense-nya karena ketika aktif suhunya bisa terjaga 80 derajat ke bawah saat full load. Image editing di sini CPU dual core seperti ini masih bisa diandalkan untuk image editing seperti di Photoshop. Proses enhance image sangat terbantu berkat adanya SSD yang sangat kencang. Nah, untuk pengujian SSD-nya sendiri, sequential speed di Crystal Disk Mark itu mencapai angka lebih dari 3 GB per second untuk read-nya dan 2,6 GB per second untuk write-nya. Kecepatan SSD yang menarik untuk kelas laptop seperti ini. Lalu untuk performa gaming, ini gue cuma masukin untuk performa CSGO aja. Intel USD yang ada di laptop ini tentu bukan diperuntukkan untuk gaming. Jadi, resolusi 720p rata kiri itu cuma dapetin rata-rata 54 fps aja. Oke, lalu gimana pendapat kesimpulan gua soal HP Pavilion 13 AN1033Tu yang satu ini? Performa laptop ini bisa dibilang cukup basic, jadi kalau kalian mungkin itu ngerjain office aja, terus kalian ngerjain PowerPoint, atau mungkin kalian adalah seorang foto editor atau fotografer yang memang butuh mindahin foto terus diedit sedikit di Lightroom, ini masih sangat cocok banget untuk kalian. Dan kalau kalian itu kerjaannya meeting atau presentasi sama klien di luar gitu kayak di cafe, ini laptop masih nggak malu-maluin untuk dibawa bepergian keluar. Apalagi kalau kalian lagi meeting sama klien juga, itu layar touchscreen-nya cukup membantu. Ah iya, ditambah lagi ini layarnya kan cukup bagus, jadi kalau kalian mau edit foto dan segala macamnya itu, khususnya untuk foto atau gambar ya, bukan video ya, ini masih kebantu banget layarnya karena layarnya memang bagus. Jadi meskipun gue bilang laptop ini cocok untuk editing, gue tekenin sekali lagi, editing di sini lebih ke editing foto atau editing gambar. Jadi kalau kalian seorang video editor, terus kalian ngincer laptop ini, gue rasa sebaiknya kalian coba pilih-pilih laptop lain yang memang CPU-nya itu udah 4 core atau mungkin di atas 4 core lah. Biar rendernya enak, terus playback kalian juga lebih enak. Nah, kalau kita bicara soal desain dan fitur-fitur yang diberikan, itu kan kesannya nggak murahan banget. Terus gue dari tadi selalu mention, ini laptop harganya murah. Nah, murahnya itu seberapa? Untuk harga launchingnya sendiri dari HP, itu harganya ada di angka 8,499 juta rupiah. Tapi setelah gue cek di e-commerce, itu banyak yang jual di angka 7,9, bahkan paling murah kalau nggak salah gue sempat nemu di angka 7,8 juta rupiah. Jadi kalian pinter-pinter aja nyari seperti biasa di e-commerce, surfing, atau mungkin cari juga di toko-toko offline, siapa tahu ada yang jual di bawah 8,499 juta rupiah. Jadi begitulah kira-kira kesimpulan gue soal laptop murah HP kali ini. Perkembangannya bener-bener banyak banget, jadi salut untuk HP, semoga kedepannya bisa menghadirkan laptop murah yang kayak begini lagi, dan kalau bisa lebih bagus lah. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.